Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. PDIP sedang didera banyak masalah. Dalam beberapa bulan terakhir, nama partai terbesar di Indonesia ini berulang kali disebut-sebut terutama terkait dengan KPK. Semua tentu saja terkait dengan korupsi. Kasus dugaan korupsinya berlangsung di berbagai kota dan melibatkan beragam posisi, dari sekjen, asistennya, wali kota, anggota DPR, sampai kader yang sudah 4 tahun menjadi buronan KPK. Sedemikian berulangnya kasus sampai-sampai ada anggapan bahwa PDIP sekarang sedang dibidik KPK. Yang terbaru di Semarang. Di sana KPK selama berhari-hari menggeledah kantor dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Mbak Ita adalah kader PDIP. Mbak Ita belum diposisikan sebagai tersangka. Namun menurut KPK, dia sedang dalam proses penyidikan terkait berbagai dugaan pelanggaran hukum. Pertama, gratifikasi. Kedua, pemotongan insentif pegawai. Ketiga, pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada pula kader PDIP dari Kalimantan, bernama Lazarus. Ketua Komisi 5 DPR ini sedang dipelajari perannya dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub. Lazarus diduga meminta fee 10% dari proyek senilai 82,1 miliar rupiah. Sedihnya, dia sudah menjabat anggota DPR sejak 2009. Terkait dengan kereta api, ada pula nama Hasto Kristianto dan Joseph Aryo Adidarmo. Hasto tentu saja adalah sekjen PDIP, sementara Joseph adalah wakilnya. Mereka sudah dipanggil KPK dalam posisi sebagai saksi dalam penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA. Aryo sudah diperiksa, sementara Hasto meminta jadwal ulang pemeriksaan. Penyidik memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan menyangkut proyek jalur kereta dengan lokus pidana Jawa Timur. Di luar itu semua tentu ada kasus kader PDIP Harun Masiku. Ini sebenarnya kasus pelarian tersangka penyuap KPU yang sudah berlangsung 4 tahun yang lalu. Kalau dilihat dari jumlah uang suapnya sih sebenarnya tidak begitu besar. Harun mengucurkan uang 600 juta rupiah ke anggota KPU Wahyu Setiawan agar namanya masuk dalam daftar anggota DPR terpilih. Tapi cerita menjadi besar karena setelah tertangkap tangan KPK, Harun melarikan diri. Harun nampak lihai sekali menghindar dari kejaran KPK. Karena itu banyak pihak menganggap nama Harun sudah tinggal menjadi sejarah. Tapi pada awal 2024 ini, tiba-tiba saja KPK menghidupkan kembali pencarian Harun. Salah seorang pimpinan KPK bahkan memberi isyarat bahwa mereka tahu di mana Harun berada. Yang menarik dalam kaitan itu, tim penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi, termasuk Hasto Kristianto dan Kusnadi selaku staf Hasto pada Mei dan Juni 2024. Proses pemeriksaan itu sendiri ramai dibicarakan karena ada drama-dramanya. Misalnya penyidik KPK menyita smartphone dan buku catatan milik Hasto dan Kusnadi dengan cara yang tricky. Pada saat Hasto diperiksa, Kusnadi diminta menitipkan alat komunikasi Hasto kepada KPK. Ternyata itu semua belakangan disita dan ditahan oleh KPK. Walau sampai saat ini belum ada keterangan apa-apa dari KPK, namun beredar spekulasi bahwa Hasto terlibat dalam proses pelarian Harun. KPK juga kemudian menyatakan ada dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice saat menangani kasus tersebut. Dugaan perintangan itu berasal dari pemeriksaan saksi Donna Berisa yang merupakan mantan istri Saiful Bahri. Saiful adalah mantan kader PDIP yang sudah dipenjara terkait penyuapan oleh Harun. Pemeriksaan Hasto dan kawan-kawan dalam kasus Harun oleh KPK ini menuai protes dari PDIP. Penyidik Rosa Purwobekti yang menangani kasus dugaan suap Harun dilaporkan PDIP ke sejumlah lembaga, mulai dari Dewan Pengawas KPK, Komnas HAM, Pengadilan, hingga Bareskrim Polri. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan tindakan pihak Hasto itu mengganggu rencana penyidikan. Sebab Rosa harus memenuhi panggilan sejumlah lembaga untuk dimintai keterangan di saat ia sudah menjadwalkan penyidikan perkara Harun.
Bahkan di pihak lain, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya di depan para kader PDIP menyebut-nyebut nama KPK dengan nada konfrontatif. Dia bahkan meminta Rosa menemui dia. Dia juga bilang KPK sedang mentarget PDIP. Mega menegaskan dialah yang dulu mendirikan KPK. Karena itu dia minta KPK jangan manipulatif. Sekarang pertanyaannya adalah, benarkah KPK sedang membidik PDIP? Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto membantah pihaknya tengah membidik kader PDIP. Menurut Tessa, proses penegakan hukum di KPK dilakukan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Ia memastikan tidak ada intervensi kepada penyidik dalam menangani suatu kasus. Saya sendiri merasa bahwa menyebut PDIP sedang dibidik secara khusus oleh KPK adalah pernyataan yang berlebihan. Yang lebih mungkin terjadi, sekarang KPK merasa lebih leluasa untuk menyelidiki dan menyidik kasus-kasus terkait PDIP. Ada dua kondisi yang menyebabkannya. Pertama, pamor PDIP sebagai partai terbesar di Indonesia sudah memudar. Suara pemilih PDIP dalam pemilu 2024 menurun signifikan. PDIP sendiri berada di kubu yang kalah dengan mendukung Ganjar sebagai capres di urutan terbawah. PDIP bahkan secara berkelanjutan menempatkan diri sebagai oposisi pemerintah. Celakanya, posisi Jokowi dan Prabowo ternyata terus menguat. Dengan begitu, KPK sekarang sudah bisa lebih berani bertindak semestinya pada PDIP. Kondisi kedua adalah sudah diberhentikannya Firly Bahuri sebagai Ketua KPK Desember lalu. Firly sebelumnya dikenal sebagai Ketua KPK yang berpihak pada PDIP. Dikabarkan dia menjadi sosok yang terus menghambat penangkapan Harun Masiku. Salah satu kasus yang terkenal adalah hampir tertangkapnya Harun di kampus STIK. Ketika itu tim penyidik KPK hampir menangkap Harun yang terlacak berada di kampus itu. Namun tim KPK tersebut ditahan oleh tim pengamanan kampus dengan alasan kecurigaan terhadap orang asing. Akibatnya, di saat tim KPK diperiksa oleh tim kampus, Harun bisa menghilang keluar kampus tanpa penjagaan. Diduga instruksi agar tim penyidik KPK ditahan untuk beroperasi datang dari Firly. Kedekatan Firly dengan PDIP juga terlihat dalam peristiwa di sidang tahunan MPR 23 November 2023. Saat itu secara terbuka, Megawati merapikan dasi yang dilakukan dengan Firly saat Mega melihat dasi Firly tidak rapi. Pihak PDIP berkilah bahwa itu sekedar menunjukkan betapa besar perhatian Bu Mega terhadap orang lain. Tapi ya secara tidak terelakkan cerita itu menyebar sebagai contoh kedekatan PDIP dengan Firly. Peristiwa lainlah ketika Firly akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan petinggi KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 22 Oktober 2023. Sementara partai-partai lain mengecam apa yang dilakukan Firly, PDIP justru menyatakan berduka dengan penetapan Firly sebagai tersangka. Kita bisa bertanya, mengapa harus berduka? Firly sendiri akhirnya sudah menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua KPK pada 21 Desember 2023. Saya rasa sejak saat itulah segenap bayang-bayang tentang kekuasaan PDIP di atas KPK menghilang. Itu yang menjelaskan mengapa sekarang tiba-tiba saja rangkaian pembongkaran kasus-kasus korupsi terkait PDIP berlangsung. Karena itu menurut saya, di hari-hari ke depan ini kita mungkin masih akan sering mendengar nama PDIP muncul di media bersama KPK. Tentu saja ini tidak berarti PDIP memang kotor. Ini hanya menunjukkan bahwa bagi KPK tidak ada lagi hambatan untuk bisa menguak persoalan-persoalan korupsi PDIP. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.